Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik semua, sehat-sehat semua ya. Semoga anak-anak sehat semuanya, keluarganya sehat, Pak Jun juga sehat, sehingga pagi ini, siang ini Pak Jun bisa menyampaikan materi dengan bidang studi aswaja dengan materi nilai dasar Nahdlatul Ulama. Marilah kita bersama-sama berdoa dulu supaya ilmu kita manfaat, maslahah di dunia wal akhirah dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir li wa ladayya. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak sekalian, Pak Jun akan menyampaikan dan menjelaskan sedikit tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara harfiah terdiri dari 3 kalimat, yaitu 1. Kata ahlun berarti keluarga atau golongan atau pengikut. 2. Kata as-sunnah berarti segala sesuatu yang telah diajarkan atau bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi Muhammad SAW. Al-jamaah yang berarti kumpulan atau sekelompok para sahabat Nabi dan tabi'in. Yang dimaksud sahabat Nabi adalah sahabat Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang lain. Dari pengertian ketiga kalimat tersebut, anak sekalian, dapat disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan orang-orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dipraktekkan, dilaksanakan, diajarkan bersama para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ini ada usaha-usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan berdirinya NU, usaha untuk mempertahankan dan melestarikan, meneguhkan dan mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya meneliti kitab-kitab yang menjadi pegangan atau menjadi pedoman. 2. Menerbitkan buku-buku pelajaran agama. Maksudnya adalah agama Islam. 3. Meningkatkan kegiatan pengajian dan melakukan kajian-kajian keislaman. 4. Melestarikan amaliyah yang telah dirintis seperti melakukan sholat gaib pada acara Lailatul Ijtima, membaca Maulid At-Tibaiyah atau yang
disebut dengan tibaan. Tahlilan, membaca manaqib, khatmil Quran, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengadakan istighosah. Yang keenam, mengadakan pengajian PHBI. Anak-anakku sekalian, apa itu Lailatul Ijtima'? Lailatul Ijtima' itu adalah kegiatan rutin Nahdlatul Ulama yang dilakukan untuk pembinaan warganya yang diselenggarakan setiap tanggal 15 bulan Qamariyah. Anak-anak sekalian, selanjutnya, apa tujuan berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama? Tujuannya adalah satu, terwujudnya kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dua, terwujudnya penegakan keadilan. Tiga, terwujudnya sistem demokratis yang berakhlakul karimah. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, yang terakhir adalah D, ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Ada 4 bidang. 4 bidang ini meliputi 1 bidang agama, 2 bidang pendidikan, 3 bidang ekonomi, 4 bidang sosial. Anakku sekalian, bidang agama itu apa sih? Bidang agama itu untuk masalah ibadah mengikuti 4 mazhab. Ya. 4 mazhab itu siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Hambali. Nah, untuk ibadah mengikuti salah satu imam 4 itu adalah yang diikuti mazhab Imam Syafi'i yang banyak ditiru cara ibadahnya, termasuk haji, ibadah sholat, Jumatan, dan lain sebagainya. Itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Untuk bidang pendidikan, apa ikhtiar yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Memberikan mata pelajaran ke-NU-an atau asbadah sebagai muatan kurikulum khusus bagi madrasah sekolah di lingkungan NU. Ya, ini yang dilakukan. Memberikan pelajaran keaswajaan sebagai muatan kurikulum khusus bagi madrasah atau sekolah di lingkungan NU. Untuk bidang ekonomi, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairul ummah, dan mendirikan koperasi yang berdasarkan demokrasi dan keadilan, menciptakan jaringan pemasaran produksi pertanian, kerajinan, dan industri kecil. Itu diantaranya bidang ekonomi dan banyak lagi yang lain. Untuk bidang sosial, NU berusaha, 1, mendirikan panti-panti asuhan untuk anak yatim dan fakir miskin. 2, mendirikan balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak di rumah sakit yang disebut BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Kemudian 3,
melakukan pembinaan dan pembelaan terhadap tenaga kerja dan buruh. Itulah anak-anakku sekalian di antara ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama 4 bidang tersebut. Inilah anak-anakku sekalian materi yang bisa Pak Jun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memahami apa yang Pak Jun sampaikan tadi. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.